Baik, perkenalkan nama saya Yunike Kriswintinai, Prodi TRP semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limbah B3. Limbah B3. Limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sumber penghasilan limbah B3 dapat berasal dari industri, pertambangan, transportasi, laboratorium kimia, rumah tangga, dan proses alam. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 terdiri dari 6 B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifik produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3 dan limbah B3 dari sumber spesifik. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2004, kriteria limbah B3 di Indonesia dibedakan menjadi yang pertama mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat beracun, yang kelima infeksius, yang keenam korofin, dan yang ketujuh limbah berbahaya bagi lingkungan. Di Unity atau UNEP, limbah dapat dianggap sebagai limbah B3 bila memiliki sifat seperti A. Mudah menyala. Limbah yang dapat menyebabkan kebakaran. Hal tersebut tergantung pada titik nyala dari bahan. Contohnya seperti cairan atau gas yang dapat menyulut api. B. Reaktif. Kemampuan bahan untuk bereaksi dengan dirinya sendiri dan bahan lain dalam kondisi normal. C. Beracun. Kemampuan suatu bahan yang dapat menyebabkan potensi bahaya pada kesehatan manusia maupun lingkungan. D. Korosif. Kemampuan sebuah bahan untuk menyebabkan korosif pada logam karena tingkat asam dan alkalitas. 2.2 Limbah Laboratorium merupakan suatu tempat di mana dilakukan suatu kegiatan pengujian untuk memperoleh data hasil unit yang akurat dan valid. Air limbah laboratorium merupakan cairan pada apa saja yang berasal dari tempat pencucian. Jenis bahan kimia yang umum dipakai antara lain: yang pertama, bahan kimia bersifat asam. Jenis-jenis asam kuat yang digunakan seperti asam klorida, asam nitra, dan asam sulfat. Asam lemah yang biasa digunakan antara lain asam fosfat dan asam karboksilat. Yang kedua, bahan kimia bersifat basa. Jenis basa kuat yang umum digunakan adalah natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Yang ketiga, bahan kimia bersifat organik. Bahan kimia organik yang sering digunakan seperti jenis alkohol, aldehyde, dan aseton. Yang keempat, bahan kimia bersifat anorganik. Bahan kimia anorganik meliputi berbagai jenis garam seperti natrium klorida, magnesium klorida, kalium kromat, dan kalium bikromat. Menurut Amonim 2015, jenis limbah padat yang terdapat pada laboratorium antara lain yang pertama A. Sarung tangan. B. Bahan absorbent atau adostrop yang digunakan dalam proses kimia. C. Kertas yang digunakan dengan reagen kimia. D. Kain yang digunakan untuk membersihkan tumpahan bahan kimia. 2.3 Sistem pengolahan limbah B3. Sistem pengolahan limbah B3. Pengolahan B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan
penimbuhan limbah B3 atau PP nomor 110 tahun 2014. 2.3.1 Pengurangan. Pengurangan adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahan dan atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. 2.3.2 Penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlah yang mencukupi untuk diangkut atau diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisien ekonomis. Persyaratan pembangunan penyimpanan bahan harus memiliki yang pertama, rencana bangunan dan luas ruangan penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau disimpan. Yang kedua, perlindungan dari air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara. Yang keempat, memiliki sistem penerangan yang memadai. Yang kelima, dilengkapi dengan sistem penangkal petir. Yang keenam, bagian luar tempat penyimpanan dilengkapi dengan simbol sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, lantai bangunan penyimpanan harus kedap air. 2.3.2.1 Perwadahan. Bahan yang digunakan untuk wadah dan sarana lainnya dipilih berdasarkan karakteristik buangan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: A. Bahan kontainer harus sesuai dengan karakteristik dari limbah B3. B. Sesuai kontainer harus disimpan di area yang tertutup. Yang C. Lantai dasar bangunan harus kedap air untuk menghindari resapnya, ceceran atau bocoran. D. Drum yang berisi limbah yang bisa direaksi harus disimpan. E. Semua drum yang disimpan harus dalam keadaan baik, yaitu tertutup, tidak bocor. F. Semua drum harus diberi label yang memuat informasi tentang pernyataan bahwa limbah B3 adalah B3. 2.3.2.2 Pelabelan. Semua limbah harus segera diberi label setelah dimasukkan ke dalam kontainer. Kontainer harus diberi label dan tanda yang jelas dengan mendeskripsikan isi dari limbah B3 tersebut. Unsur-unsur kimia seharusnya ditulis secara lengkap dalam format presentation. Menurut Permen LH nomor 14 tahun 2013, pelabelan berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal-usul limbah B3, identitas limbah B3 serta kualitas limbah B3. Label limbah B3 diletakkan di sebelah atas simbol limbah B3 wadah dan harus terlihat jelas. Terdapat 3 jenis label limbah B3 yang terkait dengan sistem pengemasan limbah, yaitu yang A. Limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan B3. B. Limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan B3. C. Label limbah B3 untuk penunjuk penutup wadah dan atau kemasan. 2.3.3 Pengumpulan. Berdasarkan PP nomor 110 tahun 2014, pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan mengumpul limbah dari penghasil limbah B3 sebelum disarankan kepada pemanfaat limbah B3, pengolahan limbah B3 dan atau penimbun limbah B3. 2.3.4 Pengangkutan. Apabila tidak ditangani di tempat, limbah B3 diangkut ke sarana penyimpanan, pengolahan atau pembuangan terakhir. Sarana pengangkutan yang dipakai mengangkut limbah B3 seperti truk, kereta api, dan kapal. Teknik pengolahan limbah B3 menurut Trihadingrum tahun 2016 terdiri dari: yang pertama, netralisasi; yang kedua, presipitasi; yang ketiga, stabilisasi; yang keempat, adopsi; yang kelima, pertukaran ion; dan
Yang terakhir proses biologis. 2.4 Analisis limbah laboratorium. Analisis limbah laboratorium dilakukan dengan metode sebagai berikut. 1. Menuntut area studi. 2. Pengumpulan data. 3. Karakteristik limbah. 2.5 Analisis. Menurut Rangkuti tahun 2004, analisis SHOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistem untuk merumuskan strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SHOT, yaitu A. Faktor eksternal. Faktor ini mempengaruhi berbentuknya O dan T. Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan. B. Faktor internal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya S dan W. Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan yang mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan dan perusahaan. 4 macam strategis organisasi dalam karakteristik masing-masing, yakni sebagai berikut. Yang pertama, strategis SO adalah strategi yang harus dapat menggunakan kekuatan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. 2. Strategi WO adalah strategi yang harus ditunjukkan untuk mengurangi kelemahan yang dihadapi pada saat yang bersamaan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, strategi ST adalah strategi yang harus mampu menonjolkan kekuatan guna mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Keempat, strategis WT adalah strategis yang bertujuan mengatasi hambatan serta minimalkan dampak dari ancaman yang ada. Sekian dan terima kasih.